Kajian kita pada malam ini tentang hadis Nabi. Saya ingin sampaikan sebuah hadis Nabi yang intinya 7 macam golongan orang-orang yang mendapat naungan nanti pada hari kiamat, yang ketika itu tidak ada satupun yang mampu memberikan naungan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yaumal qiyamah yauma la zilla illa zilluh al-imamul adil wa syabun nasha'a bi'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atan dzata mansabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakara Allah khaliyan fa fadat 'ainahu. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, ada 7 golongan orang-orang yang nanti pada hari kiamat mendapatkan naungan, perlindungan dari Allah Ta'ala, yang mana ketika itu tidak ada satupun yang mampu memberikan perlindungan kecuali hanya Allah saja yang mampu memberikan perlindungan tersebut. 7 golongan sidang jamaah rahimakumullah. Pertama, kata Nabi, imam yang adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, pemuda yang tumbuh menjadi dewasa dalam beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, seorang yang hatinya tetap bergantung dengan masjid. Kemudian yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul keduanya karena Allah, berpisah pun keduanya karena Allah juga. Kemudian yang kelima, seorang laki-laki yang diajak perempuan yang punya kedudukan, cantiknya Masya Allah, diajak untuk berbuat mesum, berzina. Maka laki-laki tadi dengan enteng mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut betul kepada Allah. Kemudian seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, dia menyembunyikan sedekahnya rahasia sehingga tangan kirinya pun tidak tahu apa yang disedekahkan dengan tangan kanannya. Dan yang ketujuh, seorang yang berzikir kepada Allah pada waktu sepi dan menetes air matanya. Ini 7 golongan yang nanti mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di hari kiamat, manusia semua setelah dibangkitkan dari kuburnya, dikumpulkan Allah di satu tempat yang sangat luas. Tak ada warung-warung untuk berteduh, tak ada pohon rindang untuk bernaung, tak ada, terbuka. Semua manusia dari pertama sampai manusia terakhir, tak tahu kita siapa yang terakhir, dan tidak pernah tahu kita berapa jumlah manusia itu. Dikumpulkan Allah di suatu tempat yang disebut dengan mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat berkumpul jamaah rahimahumullah. Luar biasa, luas. Keadaan pada waktu itu sangat mencemaskan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW ada bersabda, ya ayuhan nas, innakum tuhsyaruna ilallahi hufatan ghuratan ghurlan. Wahai manusia, kata Nabi SAW, sesungguhnya kamu nanti akan dikumpulkan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan kamu bagaimana? Tidak pakai alas kaki, telanjang kakinya. Kemudian tidak ada sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya. Maaf kalimat, telanjang bulat semuanya. Sama laki-laki dengan perempuan. Karena kalimat Nabi, ya ayuhan nas, wahai manusia. Tidak ada yang dikhitan. Begitulah keadaan manusia nanti di sana. Tapi maaf, Bapak Ibu jamaah rahmatullah, tak ada satu orang pun yang tertarik untuk memperhatikan orang lain ketika itu. Tak pakaian dia, tapi tak jadi perhatian itu. Kenapa itu terjadi? Tak sampai jadi perhatian orang, karena situasi pada waktu itu sangat dahsyat.
Allah meletakkan matahari nanti pada waktu itu di atas ubun-ubun manusia sangat dekat sekali. Yang disebutkan Rasul, jarak matahari ke ubun-ubun manusia itu kurang lebih 1 mil. Tuduna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kami qadari milit. Didekatkan Allah matahari nanti kepada makhluknya di hari kiamat. Ukuran jaraknya kata Nabi adalah seukuran 1 mil saja di atas kepala kita. 1 mil. 1 mil itu dekat itu Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau diukur dengan ukuran meter kita, 1 mil itu kurang lebih 1.500 meter. 1,5 kilometer itulah di atas kepala kita matahari. Tapi kalau misalnya pas lagi terik panas matahari, berjemur kita 2 jam di panas itu mungkin tak ada yang tahan. Banyak yang pingsan mungkin. Padahal jarak dari bumi kepada matahari sekarang jauhnya luar biasa. Itu diperkirakan para ahli, jarak bumi dengan matahari adalah sekitar 150 juta kilometer. Bukan dekat itu, tapi begitu panas ketika dia mencahayakan, memantulkan sinar yang dahsyat. Panas matahari itu sekitar 15 juta derajat Celcius. Tapi Allah tidak pernah matikan manusia lagi nanti di sana. Karena ketika Allah sudah bangkitkan manusia dari kubur untuk menghadapi hari pembalasan, semua makhluk atau manusia tersebut tidak pernah dimatikan lagi, tapi dikekalkan Allah keadaan. Kita akan merasakan itu dahsyat. Di bumi ini air mendidih, kita rebus air 1 panci mendidih 100 derajat Celcius itu Bapak Ibu jamaah sekalian. 100 derajat. Kita masukkan tangan kita tanpa alas ke dalam air yang mendidih tadi. Tak usah sampai bertahun-tahun, 10 detik saja pelepasan kulit tangan kita ini Bapak Ibu jamaah sekalian, meleak kulit itu aja gak tahan kita. Bagaimana dengan matahari yang begitu dahsyat panasnya, 15 juta derajat Celcius, 1,5 kilometer di atas kepala kita. Iya, nanti barulah sama-sama kita saksikan bagaimana kondisi manusia ketika itu. Makanya nggak kepikir nengok, wah itu perempuan cantik itu, tak berbaju, tak bercelana, tak ada lagi itu. Nampaklah di situ manusia yang hidupnya jungkir balik, berdiri macam orang kemasukan setan. Nampak kita itu nanti. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Orang-orang yang makan riba nanti ditunjukkan Allah kepada manusia di sana. Mereka tidak bisa berdiri seperti orang yang berdirinya waras, seperti kemasukan setan dia. Jungkir, jatuh, tercampak, bangkit, menjerit, begitulah. Kenapa itu terjadi? Karena mereka mengatakan innamal bai'u mislu riba, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, samanya itu. Jual beli itu sama riba. Padahal Allah sudah katakan di ayat berikutnya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi ada orang yang berani mengatakan jual beli itu sama saja seperti riba, tak beda itu. Jadi kalau begitu jual beli boleh kita makan halal, riba juga boleh halal katanya, sama itu katanya. Nah ini awas, hati-hati gitu. Dasar, nampak itu nanti di sana. Ada Allah merupakan wajah manusia itu seperti kerah, pas macam kerah muka. Maaf kalimat, macam B2 pun ada. Naudzubillah. Jungkir-jungkir balik, menjerit-jerit. Ada yang perutnya besar, menyeret, lidahnya keluar panjang lidah. Itu kenyataan yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Makanya keadaan sangat mencemaskan. Disitulah baru nampak orang sangat memerlukan pertolongan nanti di sana. Tapi dalam keadaan sulit hidupnya, datang Rasulullah SAW atas izin Allah, dia tolong orang ini, ditolong Rasul dia. Kenapa? Ternyata orang yang ditolong Rasul ini adalah orang yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW, sehingga dia tidak pernah lupa mengucapkan sholawat setiap hari kepada Rasulullah. Tak dengar nama Rasul pun dia selalu mengucapkan sholawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi
wa sahbihi ajma'in. Rasul janji, orang yang rajin bersalawat kepadaku nanti akan kusyafaati, itu ku kasih pertolongan itu untuk dia, kata Rasul. Dibuktikan Rasul itu. Disitulah nanti manusia sangat memerlukan pertolongan. Maka Rasul katakan hanya ada 7 golongan yang gampang, tanpa kita minta tolong Allah sudah sediakan pertolongan kepada 7 golongan ini. Kita berharap mudah-mudahan kita ini semua tergolong kepada salah satu dari 7 golongan ini. Amin ya rabbal alamin.